PDB mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Kepala Sekolah, terutama Bapak Suprapto, yang telah mendukung kegiatan kita guru penggerak untuk mendiseminasikan materi program guru penggerak kepada Bapak Ibu semuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah dengan setia, dengan semangat yang luar biasa berkenan untuk hadir mengikuti program IHT ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita, sudah beristirahat, sudah makan, sepertinya sudah mulai berseri-seri kembali. Kita buat tepuk dulu ya. Tepuk apa tadi Pak? Yang dengan ya. Tepuk pensate. Mas Indah Asri berprestasi hijau yes. Mana semangatmu? SMP Negeri 1 Tegawalu. Satu lagi kita bisa. Yes. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata-kata menuntun ini saya kira semuanya sudah tahu. Saya ingin bertanya, mungkin Bu Dia sudah sangat berpengalaman, mungkin pengalamannya sudah jauh lebih banyak dari saya. Arti menuntun itu seperti apa? Menggandeng ke arah yang tepat. Menggandeng ke arah yang lebih tepat. Kita coba cari lagi Bu Handayani. Bagaimana arti menuntun menurut Bu Handayani? Menuntun ya seperti yang disampaikan Pak Rifaki, jadi lebih dekat lagi daripada kalau membimbing dari jauh. Kalau menuntun itu lebih dekat lagi, mungkin dari bagian tubuh digambarkan, bagian tubuh itu ada yang disentuh, kemudian diiringi langkah-langkahnya, lebih dekat dari sekedar membimbing, sekedar mengasuh, dan lain. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Iya, lagi. Ini yang muda-muda. Payah. Bagaimana arti menuntun? Mengajak ke arah kebaikan. Iya, semuanya nggak ada yang sama nih Bapak Ibu. Terus semua ya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi menuntun itu ibaratnya kita sebagai orang tua membimbing, mengarahkan, menggandeng, mengasuh, semuanya yang baik-baik. Nah, apakah selama ini sudah kita laksanakan selama pembelajaran kita berpuluh-puluh tahun? Sudahkah demikian? Pak Rohit? Mungkin secara tipis-tipis sudah. Sekarang bahasa Rizal kan tipis-tipis. Jadi mungkin sedikit banyak kami sebagai seorang guru nanti saya katakan depan kita lebih mengedepankan tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mengarahkan untuk hal-hal yang lebih baik. Intinya kayaknya semua guru punya komitmen seperti itu.
mungkin sedikit banyak sudah melaksanakan. Begitu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Rombes ya. Jadi selama ini kurang lebih kita sebagai guru sudah mempraktikkan, menuntun ke siswa-siswa kita itu menjadi atau mengarahkan ke hal yang baik. Nah, yang dimaksud menuntun segala kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat itu seperti apa? Apakah itu kekuatan kodrat? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Pak Agus. Jadi kekuatan kodrat itu adalah potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi anak itu sudah punya potensi, iya tidak? Iya, dari kecil anak itu sudah punya kemampuan. Baik tenaga, pikiran, emosi, kemarahan, mereka sudah punya semua. Nah, tugas kita adalah menuntun mereka, menebalkan rasa mereka yang mereka punya itu. Kita tidak bisa membuat anak menjadi pandai. Bisa nggak kira-kira? Bisa membuat anak menjadi cerdas, pandai? Tidak bisa. Yang bisa adalah anak itu sendiri. Kita tugasnya adalah hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Oh, anak ini belajar tadi seperti Pak Roy bilang, air mengalir di sungai tadi ya Pak ya. Ya seperti itulah ibaratnya. Ada yang kena pusaran air, ada yang tersonggok oleh kayu dan sebagainya, ada yang bisa lurus, itu seperti itulah. Nah, tugas kita adalah mengarahkan, membimbing anak-anak yang terkendala. Kalau anak-anak yang pandai, mereka sudah bisa belajar sendiri. Yang jadi tantangan kita adalah yang mereka yang tadi yang kena pusaran air, yang kena terhambat oleh ranting kayu dan sebagainya. Itu adalah tugas kita yang sebenarnya. Jadi kekuatan kodrat adalah kekuatan potensi yang dimiliki oleh anak itu. Kekuatan itu, potensi atau kodrat anak itu bisa melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran kita itu harus disesuaikan dengan kodrat anak ini. Kodrat anak ini bisa dalam wujud kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa? Kodrat alam itu ya kodratnya si anak ini itu tinggal di mana, bertempat di mana. Maka tidak salah jika pembelajaran itu harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Ya itulah yang dinamakan kodrat alam. Pembelajaran kita di sini di Tegoano tidak akan sama dengan pembelajaran yang ada di Papua, karena mereka sudah lahir dari budaya yang berbeda. Mereka diberi bahasa Jawa, apakah bisa nyambung? Kan tidak bisa. Itulah yang namanya kodrat alam. Kemudian bagaimana kodrat zaman? Iya, jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman sekarang, zaman IT, kita pembelajarannya masih zaman kolonial Belanda, ceramah. Kemudian kalau nggak bisa dipukul pakai apa itu, kami itu ya sabak itu. Nggak bisa, anak zaman sekarang digitukan lari semua Bapak Ibu. Apalagi sekarang zaman pandemi, kita hanya bisa ceramah. Bagaimana kita bisa ceramah dengan anak-anak jauh di lingkungannya sendiri-sendiri? Inilah, jadi menuntun kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman maupun yang tidak menyenangkan. Disitulah yang akan
kesimpulan bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan itu akan kita ingat seumur hidup. Jadi kita sebagai guru pun jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya melukai hati siswa-siswa kita. Itu yang harus kita maknai dari transisi usia tadi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pola pikir anak. Perkembangan berpikir anak itu bisa terlihat seperti fenomena gunung es. Jadi yang kita lihat sepintas lalu dari anak-anak itu hanya 12% saja. Yang lainnya kita tidak tahu. Nah, yang lain inilah tugas kita menggali karakter mereka sehingga menjadi sebuah perilaku yang baik. Itu yang menjadi tugas kita sebagai guru. Nah, tugas kita sebagai guru di sini masuk di dalam peran kita sebagai guru. Jadi kita punya hak untuk melatih perilaku anak-anak. Itu dituangkan dalam peran kita sebagai guru. Nah, peran guru itu apa saja? Kita lihat di sini. Jadi peran dan nilai guru nanti arahannya, hasil akhirnya adalah kita bisa membentuk profil pelajar Pancasila bagi anak-anak. Hasil akhirnya itu sebenarnya finalnya di situ. Nah, jadi peran guru yang nanti kita pelajari adalah Bapak Ibu. Peran guru itu banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Peran guru itu di lingkaran luar Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi dan disinggung. Kita mulai dari yang pertama, jadi pemimpin pembelajaran. Kita guru itu harus menjadi manajemen yang baik di lingkungan kecil, bagi kelas maupun bagi sekolah. Karena itu adalah pemimpin pembelajaran, berarti kita skopnya kecil di dalam kelas. Kita harus bisa memanajemen kelas agar bisa berjalan dengan baik, tertib dan nyaman tentunya. Nah, di situ kita harus mengenal bagaimana kita bisa membuat kelas itu menjadi nyaman. Ya, kita harus mengenal karakter anak-anak kita. Nah, karakter anak-anak kita sudah kita pelajari tadi ya, berbagai macam. Ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat, ada yang berpikir sedang. Nah, itu harus kita pahami. Itu tugas kita untuk membenarkan anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita kepada perilaku yang baik. Agar apa? Agar profil Pancasila itu tercapai. Yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Seperti apakah mendorong kolaborasi itu? Mendorong kolaborasi di tingkat yang paling kecil di sekolah itu misalnya saja menjadi kepengurus atau menjadi kepanitiaan dalam kegiatan sekolah. Berikutnya adalah reflektif. Ini mampu merefleksi semua kegiatan yang sudah kita laksanakan, memaknainya ya Bapak Ibu. Oh, hari ini saya mengajar, ini kok anakku lelet-lelet ya nopo. Nah, ini kita refleksi diri, apa yang sudah saya lakukan hari ini, pembelajaran saya ini bagaimana kok anak-anak saya hari ini semua ngantuk kabeh. Nah, ini berikan
cinta, biar semangat. Itu ya, jadi kita merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan, kita perbaiki, kemudian kita jalankan apa yang sudah kita perbaiki. Keyakinan kelas dan peraturan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Grace bahwa keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Saat ini yang masih familiar itu adalah peraturan kelas atau tata tertib kelas. Kenapa hal ini perlu dibahas? Di dalam satu kelas, ini lingkup yang paling kecil, saat kita itu mengajar, itu perlu kenyamanan. Seperti kemarin saya contohkan ya, ada si Brilian yang keluar masuk karena izin pipis terus dan sebagainya. Itu membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Untuk itu diperlukan suatu paling tidak peraturan. Nah, kenapa berubah jadi keyakinan? Nah, ini contoh secara umum dulu ya Bapak Ibu. Munculnya keyakinan itu dari mana? Ini dari sini dulu. Ada satu permasalahan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira motivasi kita apa kalau naik motor tuh pakai helm? Biar tidak ditangkap polisi. Biar selamat. Melindungi. Ya, melindungi kepala otomatis mendapatkan keselamatan deh. Intinya kita ingin keselamatan jiwa kita itu terjamin dengan adanya menggunakan helm. Nah, kemudian yang kedua, saat ini pada saat kita pandemi, semua di mana-mana, di tempat manapun, di sekolah kita pun diberlakukan wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini juga ada motivasi yang akan kita bangun di sana. Kira-kira apa di sana? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus menjaga jarak satu dengan yang lain? Iya, untuk memutus penularan virus corona supaya kita itu selamat, ya Bapak Ibu, terbebas dari penularan virus. Kita biar tetap sehat. Nah, peraturan itu sifatnya melarang, memaksa, harus melakukan, itu sifatnya. Nah, di balik sifat-sifat larangan itu sebenarnya ada motivasi. Motivasinya apa ya? Nilai-nilai yang digali tadi. Pakai helm itu inginnya selamat, pakai masker inginnya sehat. Nah, disitulah nilai-nilai yang akan kita bentuk itu yang dikatakan keyakinan kelas. Keyakinan. Belum kelas ini, keyakinan. Ini dari dua kesepakatan kelas. Jadi kita tadi rembukan sama anak-anak. Enaknya gimana ya biar kelas kita itu nyaman. Di sana ada beberapa kesepakatan antara A dan B. Kesepakatannya misalkan datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian ada lagi yang A, itu menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Untuk kesepakatan yang B, setelah yang A, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas A dan kelas B, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Dan yang ini, yang saya tekankan adalah mari kita bersama-sama mengubah paradigma kita dari yang terbiasa menggunakan
dengan peraturan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Agak sulit memang bahasanya karena bersifat general tadi, abstrak. Kemudian ada tabel Y itu seperti apa? Tabel Y itu adalah lebih nyatanya, perbuatannya itu lebih nyata. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan, penghukuman ini ya, penghargaan, hukuman dan penghargaan ya. Jadi tidak semua anak itu pasti mematuhi segala keyakinan kelas, tidak semua. Pasti suatu saat anak itu akan melakukan kesalahan. Nah ini, kesalahan ini harus kita gali terlebih dahulu, jangan langsung memberikan hukuman. Tidak boleh. Karena hukuman itu nanti akan melukai hati anak. Bapak Ibu. Jadi hati-hati di dalam melakukan hukuman. Sekarang jangan ini ya Bapak Ibu, jangan mengutamakan hukuman, nggak boleh, tidak boleh. Baik secara fisik maupun secara verbal itu jangan, karena itu akan menyakiti hati siswa, melukai hati siswa. Nanti dampaknya ke depan itu akan sangat berbahaya, hilangkan. Nah ini, jadi hukuman itu bersifat gagal. Tetapi disiplin baik sanksi maupun restitusi itu bersifat kesuksesan. Di sana ada satu rambu-rambu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Supri. Mana permu? Belum Bu. Mari lapangan. Nah itu. Dengan nada suara yang tinggi, mari lapangan, itu adalah hukuman. Serta-merta diberikan oleh Bapak Ibu guru karena rasa emosi. Nah, apa yang diucapkan Bapak Ibu guru ini, hukuman ini, itu sangat menyakitkan bagi karena tidak ada di dalam rambu-rambunya tadi, keyakinan kelas tidak ada, ya kan? Nggak ada hukumannya di sana tadi, hanya tidak tampak, kan begitu, kan nggak ada hukumannya. Nah nanti disepakati waktu tidak tampak tadi, apa hukumannya, apa sanksinya, jangan hukuman tapi sanksi. Sanksi itu sudah tertulis, sudah disepakati bersama. Kalau sanksinya nyita HP boleh nggak Bu? Nyata HP, nyeta HP. Nyeta HP boleh, itu kan bukan hukuman, ya kan? Ya sanksi itu sanksi. Tapi itu menyakitkan itu. Ya. Terus yang kedua, iya, cepat ini gimana ini? Kemudian tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman. Yang jelas itu hukuman sangat tidak baik, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan deh Bapak Ibu. Untuk psikologi anak itu kurang baik. Dan itu sifatnya dadakan kalau hukuman itu. Jadi dia, Bapak Ibu itu mengucapkan dengan serta-merta itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi atau restitusi, kalau restitusi itu lebih baik. Ada pendekatan, ada penyelesaian, ya. Nah, ini yang itu. Ya. Itu ya Bapak Ibu yang jelas. Sekarang perjalanan ini sangat cepat. Penghargaan ini tadi sudah disinggung Bu Tres. Hati-hati di dalam memberikan penghargaan, karena di sana ternyata penghargaan itu sangat mempengaruhi jiwa anak, jiwa seseorang. Nih, ada penghargaan yang sifatnya mendukung, ada penghargaan yang mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif, ada penghargaan yang merusak hubungan, dan ada penghargaan untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu ya Bapak Ibu, hati-hati di dalam memberikan suatu penghargaan. Jadi silakan misalkan nanti itu juga suatu kesepakatan
kesepakatan kelas, keyakinan kelas, misalkan bisa dicantumkan di sana, misalkan anak-anak yang punya potensi tinggi atau berprestasi, tampakkan di sana apa yang akan dilakukan. Oh, diberikan penghargaan atau apa, wujudkan di sana, tuliskan di sana, biar anak-anak itu jelas. Jadi tidak ada lagi tadi kecemburuan atau justru akan merusak hubungan. Demikian Bapak Ibu, maaf saya panjang lebar karena memang materinya panjang sekali dan sangat menarik begitu ya. Kita lanjut sesi berikutnya, yaitu yang ketiga tentang posisi kontrol.